Kalau kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai usaha-usaha kita dan upaya kita dengan membaca bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita berdoa kepada Allah ikhtiar, Allah akan bukakan. Allah akan bukakan. Saya menjadi seorang praktisi dalam masalah ini. Pada saat saya teman-teman sekalian baru balik dari Madinah tahun 98, awal saya masih mau melanjutkan pasca sarjana. Saya nggak punya pendapatan sama sekali. Pulang ke Makassar waktu itu, saya hanya bantu mengajar di pesantren ayah saya di Makassar. Bahkan saya cuma memulai untuk waktu itu pertama sekali keluar handphone tahun 98, 99. Kemudian saya coba jual. Saya masih numpang di klinik ayah saya di Makassar. Ada counter, ada etalase nggak dipakai, saya pakai jual cuma 1-2 handphone. Saya sempat berkembang setelah itu, ada yayasan dibuka, kemudian saya diminta bergabung. Saya masih punya pendapatan 500.000 waktu itu. Dan saya coba, alhamdulillah saya menikah. Kemudian setelah menikah tahun 99 itu, pendapatan saya pas-pasan. Istri saya bisa berjalan dengan saya, alhamdulillah, dengan pendapatan itu. Kemudian kami coba pelan, dan memang bertahap. Memang bertahap. Sampai Allah SWT buktikan depan mata saya sendiri. Alhamdulillah bisa. Kadang-kadang ada sebagian ikhwah tanya saya, Ustaz, gimana caranya membagi waktu antara usaha dengan dakwah? Saya cuma tunjuk ke langit, Allah Maha Kuasa. Tugas kita berusaha. Dan bisa, alhamdulillah. Restoran jalan, travel sekarang ada, alhamdulillah. Dan dakwah juga berjalan. Berarti tidak ada kata-kata tidak bisa. Ini kata-kata tidak bisa, ini buang jauh-jauh. Selama antum masih bernafas hidup, bisa. Tidak boleh vakum, tidak boleh putus asa. Memang ada kegagalan, pasti ada. Atau halangan-halangan, itu ada. Untuk kita belajar. Saya mengalami itu. Awal-awal buka restoran, 3 tahun pertama, itu gak luar biasa cobaannya gitu. Cobaannya luar biasa. Kadang-kadang ada satu hari nggak ada pembeli sama sekali masuk. Waktu itu kami buka di Kalibata Cities, dari pagi sampai malam nggak ada orang masuk. Karena ada tamu datang, itu pun dari jemaah yang pada saat sudah tahu hadir berapa orang. Tapi alhamdulillah sekarang ini restoran kami Sabtu Ahad nggak bisa lagi dapat tempat, full, kuasa Allah SWT. Tapi tentu kita punya poin-poin. Kalau saya pribadi punya poin-poin untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tidak boleh kita lepaskan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin pertama, bertakwa pada Allah. Kemudian sumbernya halal, cari modal yang halal. Saya kalau tidak punya modal, saya bicara sama orang yang punya modal halal, saya ajak dia kerjasama. Kemudian sistem yang dipakai halal dan produk yang dijual halal. Untung, laku, nggak usah khawatir. Mau lebih banyak lagi, ikuti dengan sedekah. Selalu sedekah. Jangan berhenti. Pikiran kita teman-teman, seorang muslim beda dengan kapitalis. Kapitalis pikirannya cuman untung aja terus. Bahkan bagi mereka, sedekah pun membantu orang itu adalah sebuah kerugian. Mengeluarkan itu kerugian. Enggak. Buka restoran, buka butik, buka apa saja, gratisin kepada orang sebagian. Sedekahkan. Apalagi kalau orang-orang tidak mampu, berikan kepada orang, biasakan itu. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Karena itu pintu rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam hadits Bukhari, setiap hari kalau pagi hari Allah menurunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil. Maka mulai dulu, gitu kan.